Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ahibbatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di hadis yang ke-21. An Abi Amrin Wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentangnya seorang pun selain hanya kepadamu. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomahlah engkau. Saudara yang saya hormati, hadis ini satu hadis yang istimewa yang menjelaskan kepada kita tentang jawami'u kalimi sallallahu alaihi wasallam. Betapa ringkasnya ucapan Nabi, tapi kandungannya teramat besar. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya seseorang beriman. Setelah dia beriman, dia istiqamah di atas keimanan. Lalu apa sebenarnya makna istiqamah? Istiqamah itu secara bahasa maknanya al-i'tidal, lurus. Seperti ucapan orang Arab, aqama syai'an wastaqama i'tadala wastawa. Kalau orang Arab mengatakan aqama syai'a wastaqama, itu maknanya i'tadala wastawa, lurus. Adapun berkaitan dengan makna istiqamah secara syariat, nanti kita akan dapatkan keterangan para ulama. Semisal ucapan Ibnu Abbas dan ucapan Qatadah. Ketika beliau menjelaskan makna istiqamah, artinya istaqamu ala ada faraidihi. Luruslah engkau, istiqamahlah engkau ketika menunaikan kewajiban-kewajiban. Misal sholat, seseorang dikatakan istiqamah sholatnya kalau sholat itu terus dia jaga sampai datang malaikatul maut. Itu kewajiban. Kemudian misal seorang wanita istiqomah dalam menutup aurat. Ketika remaja menutup aurat, terus dia tutup sampai datang malaikatul maut. Itu istiqomah dalam kewajiban. Kemudian ulama yang lain memberikan makna istiqomah itu, di antaranya ucapan Al-Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan wahadullaha wa aminu bihi tsumma istaqam. Esakan Allah, berimanlah kepadanya, kemudian istiqomahlah. Artinya terus tauhidkan Allah, laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai itu wafat. Berarti seseorang dikatakan istiqomah kalau tauhid,
itu senantiasa dia jaga sampai datangnya kematian, sampai diwafatkan. Itu namanya istiqomah. Kalau seseorang senantiasa melaksanakan amal ketaatan sampai diwafatkan, orang yang seperti ini dikatakan istiqomah. Itu ucapan Al-Qadhi bin Iyad. Kemudian ucapan Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan makna istiqomah, beliau katakan akhlisu al-amal lillah wa ajjilu bi ta'atillah ta'ala ala ma syara'a Allah lahu. Yang namanya istiqomah itu ikhlaskan amal untuk Allah. Ikhlaskan amal untuk Allah. Berarti beramalnya semata mengharap pahala Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah. Dikatakan istiqomah kalau amalannya ikhlas. Kemudian yang keduanya beliau mengatakan ajilu bi taatillah ala ma syara'a Allahu lahu. Bersegeralah melaksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Itu namanya istiqomah. Berarti kalau secara ringkas Ibnu Katsir mengatakan istiqomah itu bersegera melaksanakan taatnya sesuai dengan syariat Allah, diamalkan dengan ikhlas. Itu namanya istiqomah. Saudara informasi, kalau ucapan-ucapan para ulama itu kita kumpulkan, maka ucapan yang lebih mengumpulkan dari kesemua pendapat, dari kesemua keterangan, maka secara ringkasnya istiqomah itu iqtadilu ala ta'atillahi aqdan wa qaulan wa fi'lan wa damu ala dzalik. Lurus di atas ketaatan secara akidah, secara ucapan, secara perbuatan, dan terus menerus di atas itu. Berarti akidahnya lurus, ucapannya lurus, perbuatannya lurus, dan terus dia jaga sampai datang kematian. Itu namanya istiqomah. Saudara yang saya hormati, perintah Rasulullah SAW supaya beriman kemudian istiqomah itu semakna dengan ayat. Nanti bisa dibaca di surat Fussilat ayat yang ke-30. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami Allah kemudian mereka istiqomah. Berarti setelah dia mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman berarti harus ada keyakinan, diucapkan, diamalkan. Setelah seorang meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian dia ucapkan apa yang dia yakini, dia amalkan konsekuensi apa yang dia yakini, kemudian dia istiqomah. Kata Allah akan turun kepada mereka malaikat memberikan hiburan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ini semakna di surat Fussilat ayat yang ke-30. Demikian pula semakna di surat Hud ayat 112. Kata Allah, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Saudara yang saya hormati, adapun bentuk-bentuk istiqomah yang setiap kita diperintahkan untuk lurus di atasnya. Pertama, istiqomah dalam menempuh jalan yang lurus. Istiqomah dalam menempuh jalan yang lurus. Ini hendaknya terus kita upayakan. Ketika di masa lalu kita seorang yang berpegang dengan tuntunan Rasul, di masa sekarang tetap demikian. Di masa yang akan datang tetap demikian. Itu namanya istiqomah di atas shiratal mustaqim. Kalau di masa lalu kita termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di masa sekarang tetap, di masa yang akan datang tetap. Itu namanya istiqomah di atas shiratal mustaqim. Dahulu kita beragama Islam, sekarang kita beragama Islam, insya Allah di masa yang akan datang kita pun tetap Islam. Itu namanya lurus, istiqomah di atas jalan yang lurus. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, istiqomahnya hati.
Artinya hati harus lurus. Hati seseorang dikatakan lurus ketika hati itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakitnya seperti syirik, seperti kiber, seperti ujub, seperti hasad. Penyakit-penyakit hati dia bersihkan, itu berarti istiqomah hatinya. Hatinya lurus. Saudara yang saya hormati, kelurusan hati itu termasuk perkara yang sangat penting. Termasuk perkara yang sangat penting. Kenapa kelurusan hati termasuk perkara yang sangat penting? Karena hatilah pusat komando anggota tubuh kita. Mata seseorang itu cerminan hati. Lisan seseorang itu cerminan hati. Akal seseorang, anggota tubuh seseorang, kesemuanya itu cerminan hati. Ketika hatinya lurus, maka akan keluar dari anggota tubuhnya perbuatan-perbuatan yang lurus. Tapi ketika hatinya bengkok, maka anggota tubuhnya pun akan mencerminkan kebengkokan hati orang tersebut. Ini pentingnya, ya, berarti seseorang hendaknya bersungguh-sungguh untuk meluruskan hatinya. Meluruskan hatinya, menjadikan hatinya istiqamah di atas al-haq. Ya tentunya dengan cara-cara perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, segala sarana yang akan mengantarkan kepada kekotoran hati hendaknya ditinggalkan. Ini jenis yang kedua demikian. Kemudian jenis yang ketiga, di antara yang harus kita lurus itu lurus lisan. Lurus lisannya. Apa maksudnya lurus lisannya? Maksudnya lurus lisannya itu berarti lisannya dijaga, jangan berucap kecuali khairan, kecuali perkara yang baik. Jangan berkata kecuali perkara yang akan bisa mendatangkan manfaat dunia akhirat. Itu namanya istiqomah lisannya, lurus lisannya. Kita harus ingat, banyak sekali ayat yang mengancam kepada kita. Banyak sekali ayat ataupun hadis yang memberikan pelajaran kepada kita. Seorang yang mau menjaga lisan itu akan mendapatkan keutamaan yang besar. Pertama, di antara ayat yang mengancam, Allah katakan di surat Qaf ayat yang ke-18. Kata Allah, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid." Tidaklah seseorang berucap sesuatu kecuali di sisinya ada raqib sama atid. Nah, berarti kita harus hati-hati terhadap ucapan kita. Apa yang kita ucapkan ada raqib, ada atid. Raqib mencatat setiap amalan kita, ya, atid mencatat setiap ucapan kita. Itu setiap kalimat yang kita ucapkan akan senantiasa dicatat. Kalau baik dicatat, nanti akan diberikan kebaikan. Kalau jelek dicatat, nanti akan dibalas kejelekan. Ini yang harus kita ingat supaya lisan kita lurus. Kemudian pula ada ancaman dari Rasul. Beliau mengatakan, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqalaha bala. Yarfa Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillahi la yulqalaha bihan yahwi biha fi jahannam." Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, seorang hamba itu terkadang berucap satu kata. Berucap satu kata yang dia tidak sadari, tapi ucapannya itu mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah akan angkat derajat dia. Jadi lisan kita itu kadang kita ngomong tanpa sadar, tapi bisa mendatangkan keridhaan Allah, maka kita akan diangkat derajatnya. Tapi kesebalikannya, seorang hamba berkata satu kata, yang kata itu kata yang dimurkai oleh Allah. Tanpa dia sengaja, terkadang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam. Jadi hati-hati. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita, lisannya orang yang berakal itu dibalik hatinya. Sebelum ngomong dia pikir. Bukan setelah ngomong dia baru berpikir.
Kan banyak orang yang setelah ngomong baru berpikir, kenapa saya tadi ngomong seperti itu? Kenapa saya berucap seperti itu? Akhirnya memunculkan madarat. Tapi kalau orang yang berakal mau ngomong itu dipikirkan dulu. Kira-kira ini kalau saya omongkan khair, kalau saya omongkan itu ada manfaat atau enggak? Kalau saya omongkan itu mendatangkan ridho Allah atau enggak? Itu orang yang berakal, lesannya dibalik hatinya, dibalik akalnya. Ini ancaman kepada kita juga keutamaan, berarti kita harus istiqomah lesannya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada kita, man yadmanu li ma baina liyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu jannah. Siapa yang menjamin untukku untuk menjaga di antara dua janggutnya? Apa yang dimaksud dengan dua janggutnya? Yang dimaksud antara dua janggutnya itu menjaga lisan dan menjaga apa yang di antara dua kakinya, yakni kemaluannya. Kata Nabi, admanu lahul jannah. Saya jamin dia masuk surga. Ini yang ketiganya, kita dituntut untuk istiqomah di dalam lisan kita, untuk lurus dalam lisan kita. Demikian pula kita pun dituntut untuk istiqomah dalam amalan. Dalam amalan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Aisyah, beliau mengatakan, kana Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla sholatan ahabbu ayyudawama 'alaiha. Rasulullah SAW itu ketika satu sholat, beliau suka untuk istiqomah di atas sholatnya. Berarti terus menerus mengamalkan amalan tersebut. Ini contoh dari Nabi. Kemudian contohnya para sahabat, Masya Allah. Bagaimana mereka semangatnya para sahabat untuk tetap istiqomah. Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Satu hari Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah itu mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pembantu. Berarti datang ke tempat mertua untuk minta pelayan. Dan itu boleh. Seorang anak minta sama orang tuanya, kalau orang tuanya mampu itu diperbolehkan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai kalian berdua, maukah aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Lalu Rasulullah mengajarkan supaya membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali sebelum tidur. Itu dibandingkan dengan seorang pembantu, pahalanya masih lebih utama. Takbir 34, tahmid 33, tasbih 33 yang kita baca ketika kita hendak tidur. Maka dikatakan oleh Ali, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkannya. Berarti istiqomah dalam beramal. Kemudian kisah yang lain, bagaimana kisahnya sahabat Bilal. Diceritakan bahwasannya bunyi sandalnya Bilal itu sudah ada di surga. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok aku sudah mendengar bunyi suara sandal putih di surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu, setelah berwudu sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Ini luar biasa. Berarti menjelaskan kepada kita Bilal, sahabat yang mengajarkan kepada kita untuk istiqamah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, kisah dari Aisyah, kemudian kisahnya Ummu Habibah, terus dan para sahabat yang lain. Berarti dalam beramal, poin yang keempat, kita harus istiqamah. Dalam beramal kita harus istiqamah. Kalau kemarin ngaji, sekarang yang ngaji. Yang akan datang insya Allah yang ngaji. Itu namanya istiqamah. Kalau seorang kemarin semangat, ketika muda semangat, setelah menikah, nggak semangat lagi, itu berarti istiqamah dalam beramal. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan, ahabul a'mal ilallah aqwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Kita beramal sedikit tapi terus, itu dicintai oleh Allah. Dan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan seorang yang beramal banyak setelah itu mandek.
Umpamanya kita pas semangat sholat itu sehari, itu Masya Allah yang wajib berjamaah di masjid, sholat sunnah dia kerjakan. Setelah itu setahun dia nggak pernah jamaah ke masjid. Itu dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar jamaah di masjid tanpa sholat sunnah, itu masih lebih utama yang demikian. Kenapa demikian? Karena orang yang istiqomah di atas amal, berarti dia istiqomah di atas ibadah. Istiqomah di atas ibadah, dan istiqomah di atas ibadah itu keistimewaannya luar biasa. Nah, ini 4 poin yang terpenting. Istiqomah ketika menempuh jalan yang lurus, istiqomah, hatinya lurus, lisannya lurus, amalannya juga lurus. Saudara yang saya hormati, lalu apa keutamaan bagi orang yang istiqomah? Keutamaan istiqomah yang pertama, menjadikan sebab dibukakannya pintu rezeki. Diterangkan di dalam Al-Quran, bisa dibaca di surat Al-Jin ayat yang ke-16. Surat Al-Jin ayat yang ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Sekiranya mereka istiqomah di atas jalan yang lurus, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka minuman air yang jernih. Kalimat air yang jernih diterangkan Imam Qurtubi, sekiranya orang kafir itu mau beriman kemudian mereka istiqomah, maka akan diluaskan urusan dunia, akan dibentangkan rezeki. Diluaskan urusan dunia, dibentangkan rezeki. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, istiqomah itu menjadikan seseorang ketika mau mati mendapatkan hiburan. Berarti matinya mati dengan tenang. Kalau seorang mati tidak mendapatkan hiburan, itu mesti matinya gundah. Biasanya orang yang mati gundah itu karena dia tidak mendapatkan hiburan. Misal seorang mau mati masih memiliki istri, khawatir nanti kalau saya mati istri saya yang ngurusin siapa? Anak saya masih kecil, harta saya siapa yang ngurusi? Itu memunculkan kegundahan. Tapi kata Allah, tadi sudah kita baca ayatnya di surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim." Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, akan turun berangsur-angsur para malaikat dengan memberikan hiburan. Kamu gak usah takut, karena kamu lurus ibadahmu, lurus ucapanmu, lurus hatimu, lurus di atas jalan yang lurus. Maka kamu gak usah takut. Nanti di alam kubur mendapatkan fitnah kubur bisa jawab. Kamu gak usah takut, nanti di padang mahsyar kamu akan mendapatkan naungan. Kamu gak usah takut, nanti ketika melewati sirat kamu akan mudah. Kamu gak usah takut ketika dihisab akan mudah. Kamu gak usah takut, akhirnya kamu akan masuk surga. Kemudian setelah itu malaikat pun memberikan kabar gembira, wala tahzanu, gak usah sedih, karena kamu orang yang istiqomah. Ketika kamu mati, anakmu nanti akan Allah jaga, istrimu akan Allah berikan bimbingan, hartamu akan Allah pelihara. Ini keutamaan istiqomah. Ketika mati mendapatkan hiburan, gembirakanlah dengan surga yang kalian dijanjikan. Kami wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhirat akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Ini subhanallah, kenikmatan luar biasa. Ini keutamaannya kedua, orang istiqomah demikian. Keutamaan yang ketiganya, istiqomah, orang istiqomah itu dicintai Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita sebut, ahabul a'mal ilallah atwamuha wa inqallah. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang istiqomah walaupun sedikit. Itu keutamaannya ketiganya. Kemudian keutamaan yang keempatnya, tetap ditulis pahala
Orang istiqomah ketika satu saat dia punya udzur. Misalnya dia istiqomah dalam sholat berjamaah. Satu saat dia tertidur. Atau satu saat dia sakit gak bisa berjamaah. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Kalau seorang hamba sakit atau safar, maka akan ditulis semisal apa yang dia kerjakan ketika dia mukim, dia sehat. Kalau kita biasa jamaah, istiqomah dalam sholat berjamaah sebagai laki-laki, satu kali nggak bisa jamaah karena sakit, maka kita mendapatkan pahala jamaah. Dan ini diterangkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali mencakup seluruh amal. Kita biasanya baca Quran, tiap pagi kita baca Quran. Kemudian satu hari kita nggak bisa baca Quran karena sakit tenggorokan, maka ditulis pahala kita membaca Quran. Nah, ini keutamaan yang keempatnya bagi orang istiqomah. Kemudian keutamaan yang kelimanya, orang yang istiqomah doanya akan terkabul. Yang namanya istiqomah berarti kan susah senang beribadah kepada Allah. Kalau seorang senangnya beribadah kepada Allah, susahnya Allah akan ingati. Makanya diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Tirmidzi, mungkin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingati Allah ketika senang, Allah akan ingat kepadamu ketika susah. Tapi kalau kita nggak istiqomah, ketika susah minta sama Allah, senang lupa, ya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena nggak istiqomah dalam beribadah. Ini keutamaan yang kelimanya demikian. Keutamaan yang keenamnya, orang yang istiqomah itu insya Allah akan bisa meraih husnul khatimah. Orang yang istiqomah insya Allah akan bisa meraih husnul khatimah. Bisa dibaca di surat Al-Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali memeluk Islam. Seorang yang hidup di atas Islam, dia jaga keislaman ketika dia hidup, insya Allah mati di atas Islam. Husnul khatimah. Tapi kalau nggak istiqomah, mungkin muda taat, tuanya nggak taat, mati nggak husnul khatimah. Nah ini wallahu ta'ala alam, beberapa keutamaan cukup, masya Allah luar biasa ya. Balasan bagi seorang istiqomah, mari jaga istiqomah kita. Ketika menempuh shiratal mustaqim, walaupun ada cemoohan, ada ejekan, ada rintangan, terus dia jaga. Hati terus dijaga kelurusannya, jangan dikotori hati kita. Lisan terus dijaga lurusnya, amalan kita pun juga demikian. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Saudara yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kita sampaikan satu hadis berkaitan dengan istiqomah di dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi. Mungkin demikian. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, ketika ada yang kurang jelas mau ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup sampai sini ya. Ya, mungkin demikian, kurang lebihnya dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.